Abu Bakar pernah membakar orang dulu. Zaman Nabi sudah meninggal dunia, jadi khalifah Abu Bakar. Abu Bakar membakar lutian. Lutian ke orang yang melakukan liwat ke LGBT. Tapi sekali itu saja datang sahabat Abi Hurairah mengatakan ke Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah dulu menyuruh membakar, tapi setelah itu Nabi faqtuluhum, kata Nabi jangan membakar tapi bunuhlah mereka. Jadi setelah itu Abu Bakar tak pernah lagi membakar orang dalam menghukum. Litaghyiril hukmi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana al-'adhar alladhi li'ajli raja'ah. Apapun segala sesuatu yang menyamai syabah itu menyamai dengan api, maka itu haramlah hukumnya. Sama tadi itu listrik tadi. Kamu mendengar Syekh Nuruddin Banjari Marbu membunuh nyamuk dengan memakai reket nyamuk itu tak boleh, kata beliau. Kamu mendengar langsung apa penyampaian beliau kemarin tentang hadis larangan membunuh dengan api. Itu termasuk membunuh dengan api kan? Nah, karena di sini disebutkan syabah, syubuhun, syabah itu ya mirip yang sama dengan api. Ya diantaranya listrik kan sama dengan api itu. Nah, makanya tidak dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hadis fi mukhtasar fi sahih al-Imam al-Bukhari, hadis an-nahyu 'anil ta'dzibi bin nari. Hadis judulnya an-nahyu, larangan, 'anil ta'dzibi, mengazab, membunuh, bin nari, dengan api. Nah, ini larangan kita membunuh sesuatu pakai api. Baik itu manusianya atau binatangnya atau dan lain sebagainya. Ini hadis yang akan kita baca. Dengan api, listrik itu termasuk api enggak tuh? Sentuh reket yang ada listriknya, api enggak itu? Nanti kita tengok nanti bagaimana pendapat ulama tentang itu. Hadis sebelumnya hadis an-nahyu anil qitali wan nisa'i was-sibyan an qatlin nisa'i was-sibyan fi daril harbi. Hadis an-nahyu, larangan, anil qatlin nisa'i, daripada membunuh perempuan dan anak-anak di medan perang. Hadis sudah kita baca di beberapa waktu yang lalu. Hadis hari ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni amartukum an tahriku fulanan wa fulanan wa inna an-nara la yu'adzibu biha illa Allah azza wa jalla fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah kita tahu nama beliau Abdurrahman Ad-Dausi. Ad-Daus karena beliau dari suku Daus. Abi Hurairah disebut dengan Abi Hurairah karena Abi Hurairah ini dekat dengan kucing. Kemana pergi ada kucing, maka Nabi sebut dengan ya Abahir, ay Abi Hurairah. Abi Hurairah kucingnya bukan berarti Abi Hurairah dekat dengan kucing sampai ketika salat pun Abi Hurairah dengan kucing, tidak. Ketika Abi Hurairah masuk ke masjid, ketika Abi Hurairah hadir di satu majelis, kucingnya diletakkan di satu pohon. Jadi diletakkan satu pohon, kucing itu saking patuhnya ditunggulah terus Abi Hurairah sampai Abi Hurairah selesai balik dari masjid, keluar dari masjid, kemudian diambil kucing tadi. Dan itu nampak oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, ya Abahir, hai Abi Hurairah. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abi Hurairah. Walaupun cuma 3 tahun saja beliau Islam dengan Rasulullah. Setelah itu Nabi kita meninggal dunia, tapi Abi Hurairah orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa penyebabnya? Pertama, Abi Hurairah selama di Madinah tak ingin punya rumah. Banyak orang menawarkan rumah, Abi Hurairah tak ingin punya rumah. Abi Hurairah pun tak ingin masyghul bekerja,
tak berjualan, tak berdagang, tak apa-apa. Banyak orang ketika itu menganjurkan dan mengajak Abi Hurairah untuk dagang. Ayolah Abi Hurairah ikut dagang dengan kami, ayolah bekerja dengan kami. Tapi Abi Hurairah tidak menginginkan itu. Kata Abi Hurairah, ana ta'akharna 'ala al-Islam, aku ni sudah terlambat masuk Islam, maka aku ingin mengejar ketinggalan dan keterlambatan aku. Makanya tidak punya rumah, inyo tidak punya usaha. Jadi makannya dari mana? Ya ahli sufah. Beliau ini kan termasuk ru'usu ahli sufah, pemimpinnya ahli sufah. Ahli sufah itu masjid Nabi yang dibuatkan tempatnya di belakang masjid, ya, di belakang masjid oleh Nabi. Disitulah tinggal 76 orang. Di antaranya adalah Abi Hurairah. Makannya dari mana? Ya sedekah-sedekah orang. Makannya nyantan-nyantan dari orang. Jadi mantan-mantan sampah, mantan-mantan nasi ke masjid itu dari zaman Rasulullah lah aduh dari zaman Nabi. Sebulan mantan sampah, sebulan mantan sampah, sebulan. Itulah hidup 76 orang. Ya 76 orang ini bukan makan satu hari, karena pernah nak makan 2 hari, karena pernah nak makan sehari. Ya maruk sedekah orang. Apa cara? Siapa aja itu? Itulah madrasah Nabi. Itulah orang-orang yang selalu bersama Nabi salat 5 waktu berjamaah. Itu dia orangnya ahli sufah. Termasuklah di situ tu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi untunglah adanya Abi Hurairah sehingga masih terjagalah hadis-hadis itu sampai kepada kita hari ini. Jadi kalau dah ada Abi Hurairah petang tu tak mau diapuk ini ya hadis Nabi, karena dalam dada Abi Hurairah saja ada sekitar 4.000 sekian hadis, bahkan ada mengatakan sampai 5.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Panjang kisah tentang Abi Hurairah sampai dah pernah nak makan 3 hari. Ini lama di masjid. Lama di masjid ibadah, sudah ibadah tiba lintak balik. Jadi sahabat Nabi itu ketika ibadah dia panjang. Itu sahabat Nabi. Jadi mereka tu tak terasa lapar saking nikmatnya ibadah kepada Allah. Saking khusyuknya ibadah kepada Allah, hilang lapar. Itu sahabat Nabi. Tapi kalau lah berhenti ibadah, lapar. Jadi banyak sahabat melamakan diri ke masjid. Itu tanda mereka dalam sudah lama tidak makan. Jadi ketika Nabi SAW memperhatikan Abi Hurairah, Nabi bawa Abi Hurairah ke rumah. Kata Nabi kepada Abi Hurairah, datang Abi Hurairah ke rumah, kamu punya susu, kata Rasulullah. Nabi punya susu 1 mangkuk. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Isyrab, yang susu 1 mangkuk ni, kata baginda Nabi SAW, panggil kawan-kawan engkau yang 76 orang ahli sufah, suruhnya datang ke Nabi. Anggapan Abi Hurairah tu susu tu ini aja seorang. Rupun tak disuruh limbo kawan 76 orang banyaknya, susu semangkuk cuma. Tentu risau kawan, akan dapat dan kalau bicara Abi Hurairah. Akhirnya datang limbo di Abi Hurairah, sahabat datang kita, berkumpul kita, datanglah sahabat, datang fulan, ramai yang datang. Akhirnya ketika itu datang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 76 orang, antrian kabur, antrian masing-masing. Isyrab, minum. Sudah minum, dah selesai. Minum. 76 orang itu dapat meminum susu itu keseluruhannya dan dalam keadaan kenyang ke-76 orangnya. 76 kenyang. Dan kata Abi Hurairah, aku melihat kepada susu yang ada di mangkuk mana qasu syai', tidak berkurang sedikit pun, tidak berkurang susu itu. Jadi minum jalan. Ditipu di Abi Hurairah, isyrab kata Nabi, diminum di Nabi, diminum di Abi Hurairah. Kemudian setelah itu isyrab, tambah lagi kata Nabi, diminum, isyrab, diminum. Dan 3 kali lah kenyang perut aku, kata Abi Hurairah. Syaba'na ya Rasulullah, aku kenyang ya Rasulullah, tak sanggup aku lagi ya Rasulullah. Isyrab. Setelah itulah baru Nabi meminum susu tadi itu. Begitu saking mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah gitu, pemimpin itulah siso dari masyarakatnya baru minum. Nah inyo nama mangke pertama kali no. Kau menjawab penguasa dakwah, kunti inyo nyambil denyo tu. Itu kau yang lah seketik-seketik itu kau baru yakin ke masyarakat rakyat ini. Itu Nabi SAW. Jadi kata Imam Nawawi, wabil asbab, dengan sebab minumnya Abi Hurairah susu yang sangat banyak itulah yang menyebabkan Abi Hurairah mendapatkan hadis yang terbanyak dari Rasulullah SAW. Disebabkan karena susu itu putih, susu itu mencerminkan fitrah, susu itu mencerminkan suci. Maka Nabi SAW memberikan sebuah kesucian itu, hadis itu kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni amartukum an tahriku fulanan wa fulana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memerintahkan kamu an tahriku fulanan wa fulana, untuk membakar si fulan dan si fulan. Jadi dulu pernah Nabi menyuruh bakar orang. Ini dulu sebelum adanya hadis ini. Kalau orang itu menghina Allah, orang itu menghina Nabi Muhammad, dibakar. Nabi pernah memerintahkan itu, bakar saja kata Rasulullah. Tapi kata baginda Nabi, wa inna nara la yu'adzibu biha illallah. Tapi api itu pun tidak akan mengazab kecuali seizin Allah. Ya, terasa api itu orang itu kalau diizinkan oleh Allah. Jadi bagaimana? Ini kata Nabi, ini berlaku. Wa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Kalau kalian mendapati orang yang menghina Allah dan menghina Rasulnya, faqtuluhuma, dan bunuhlah keduanya. Maka hadis ini sebagai pembatal hadis yang di awal. Dulu Nabi suruh bakar, fulan menghina Allah, bakar, fulan menghina Nabi, bakar. Tapi setelah itu Nabi katakan, fa in wajadtumuha, jika kamu mendapati orang seperti itu, faqtuluh, maka bunuh saja. Maka inilah sebagai dalil bahwa tak boleh lagi membunuh dengan memakai api. Tak boleh. Apakah hadis ini terhadap manusia saja atau kepada hewan juga tak boleh? Hadza tata'allaqu bil hayawanin wa kullu makhluqin hayy. Hadis ini berlaku terhadap makhluk Allah yang hidup, nabat, hewan tak boleh. Tak boleh. Walaupun hewan itu yang dianjurkan untuk membunuhnya. Apa hewan yang dianjurkan membunuh? Ada 5 kemarin itu. Ya, seantaranya ada kalajengking, ada apa lagi? Ada tikus. Di antaranya ada beberapa hewan yang dianjurkan bunuh. Anjing itu, mohon maaf, anjing itu sebenarnya kalau tengok di dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, anjing termasuk hewan yang dianjurkan kita membunuhnya. Bahkan diperintahkan oleh Nabi kita membunuh anjing. Cek hadis dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Cuma ulama berpendapat tentang perintah membunuh anjing itu. Kata para ulama, illam yadurru 'alaika, jika dia tidak memberi mudarat kepada kita. Awak lewat nak kejar, awak lewat nak gonggong, maka itu tidak usah kita untuk menyakitinya. Tapi wa in yudarrak, jika dia memberi mudarat kepada kita, nyoba rabies, menggigit kita, macam di mana kemarin itu anak-anak yang digigit anjing, ada rabies, ada penyakit rupanya, meninggal. Nah, yang seperti itu tuh yang dianjurkan Nabi. Atau kilabul junun katanya, atau daripada anjing gila. Anjing gila itu apa dibunuh itu. Jadi jangan kita memahami perintah daripada Nabi kemudian itu wajib untuk kita lakukan. Dah, tengok dulu. Ada
di sana tuh salahul mursalah, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya. Jadi Nabi memang memerintahkan membunuh anjing, tapi yang mana? Nah, anjing itu anjing gila atau anjing yang dia memberi mudarat kepada kita. Yang ngapu-ngapu ada pegang musaji hanya nyogong dia wadinya. Tapi musaji hanya nyokajau jadi nya. Lah sampai ke orang punya anjing, kabeh anjing nyawa lendak yo. Kabeh anjing nyawa indah je, kabeh anjing nyawa indah je. Itu termasuknya terpanjang nyawa lah. Kabeh anjing nyawa itu lah. Ada kadang masyarakat kita ni memang ya tak pedulinya. Apa masalah orang maghrib nak pergi ke masjid, orang subuh ke masjid, kau biar anjing awak di rumah. Tu dia lapan anjing tu pengajar dulu. Tak elok orang lewat mungkinnya dia kejar. Jadi walaupun dengan hewan yang dianjurkan kita oleh Rasulullah untuk membunuhnya, tetap tak boleh membunuhnya dengan memakai api. Kenapa? Annahu ahraqa lutan. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya api itu perkara yang tidak mematikan, akan tetapi perkara yang menyakitkan. Jadi menyakiti saja yang hilang. Mati tak mati langsung dia. Makanya nak mati, mengazab jadinya gitu. Meniayu kita jadinya. Sudah kita bakar, ternyata dia lari, mati api di tubuhnya. Berapa lama sakit yang ia derita. Makanya kalau kita langsung bunuh itu terlebih afdal. Nah, dengan manusia begitu juga. Ternyata dahulunya anak Abu Bakar radhiyallahu anhu ahraqa lutiyan, lakin kana dzalika min marratin wahidah. Abu Bakar pernah membakar orang dulu. Zaman Nabi sudah meninggal dunia, jadi khalifah Abu Bakar. Abu Bakar membakar lutiyan. Lutiyan ke orang yang melakukan liwat. Liwat ke LGBT. Itu liwat dalam bahasa fikih, bahasa hadisnya. LGBT itu laki-laki itu laki-laki. Nah, pernah terjadi zaman Abu Bakar. Abu Bakar bakar orang yang melakukan liwat itu. Tapi sekali itu saja datang sahabat Abi Hurairah mengatakan ke Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah dulu menyuruh membakar, tapi setelah itu Nabi faqtuluhum, kata Nabi jangan membakar tapi bunuhlah mereka. Jadi setelah itu Abu Bakar tak pernah lagi membakar orang dalam menghukum. Nah gitu dia. Jadi pernah bakar orang yang lutiyan itu kaum Nabi Lut, LGBT. Laki-laki je laki-laki. Oh musibah, ya fitnah. Nauzubillah. Ini merajalela penyakit yang seperti ini merajalela. Riau ternyata diam-diam senyap-senyap seperti ini, ternyata banyak juga di Riau ini. Tak berapa besar se-Indonesia di Riau ini kaum Nabi Lutnya LGBT. Bahaya, nauzubillah. Makanya nampak perubahan anak ke arah pubertas, arahkan dia. Jangan dilarang langsung. Awak punya anak gadis, punya anak laki-laki, nampak awaknya lah mulai puber. Tandanya puber, lah mulai lamunya dikacau, bercomin. Lah pandainya menggaya, lah pandainya mengecek-ecek surang di muka comin. Lah pandainya tantu jantan betino. Itu tanda anak lah mulai puber. Kita bimbing, kita awasi. Jalan songanya, itu kadang anak mencintai lawan jenisnya tak boleh. Tentu anak mengambil pikiran berarti dan mencintai sesama jenisnya. Nauzubillah. Allah jauhkan keluarga kita dari kaum Nabi Lut ini LGBT. Bahaya LGBT. Dan mencintai sesejenis. Kalau masa ya kapau aja tentu dia jantan betina. Kapau. Nak niyo kapau itu drama purga dan sejenis jadinya. Tentunya ke kapau jantan kau betina. Ayam saya tahu mana ayam jantan ayam betina. Aku dan orang nak tentu jantan betina ni. Nauzubillah. Wahada ini kemudian yang kedua, wahada dalilun lil mujtahid idza amara biharqin thumma nada'a. Inilah salah satu gambaran hukum bahwa boleh sesuatu hukum itu dicabut kembali.
Sebagaimana Nabi pernah membakar, tapi setelah itu Nabi larang. Kata Nabi, bunuh saja, kata Rasulullah SAW. Maka ini salah satu hukum. Jadi kalau ada mufti menghukum, itu wajib, kata mufti. Kemudian kata mufti balik, dah wajib balik, nah, itu biasa saja. Itu sebuah hukum. Nah, contohnya waktu ada orang dulu di Indonesia, keceknya dulu BPJS haram. Nah, sudah itu, tidak perlu keceknya, boleh keceknya lah. Itulah sama dengan itu tuh. Tapi kedudukannya lah berbeda. Kalau dia masih menjadi mufti, boleh. Dia masih duduk di MUI, dia berfatwa haramnya BPJS. Kemudian dia masih duduk di MUI, di mufti, kemudian dia berfatwa tidak haram BPJS, itu boleh. Tapi kalau dia sudah keluar dari majelis iftah itu, MUI itu, berbeda fatwanya. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, jadi kita jangan kaku kita. Fa innal idin fatwa bi taghayyuril amkinati wal azminah. Hukum fatwa bisa berubah zaman, berubah keadaan, maka hukum bisa berubah. Contoh, hukum tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu wajib dengan qut. Qut itu makanan pokok, makanan yang mengenyangkan. Apa itu? Beras, gandum, ubi, jagung, pokoknya makanan yang dimakan oleh ahli bilad kampung itu. Apa makanan pokok orang kampung itu? Itulah yang dia keluarkan ketika zakat fitrah. Taghyirul azminah wa amkinah, berubahnya fatwa dengan berubahnya zaman dan keadaan. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah zakat itu, zakat selain zakat fitrah selain daripada qut. Kenapa? Karena memang kebutuhan dan hajat orang dahulunya ta'am, makanan. Orang susah makanan dulu. Tidak semua orang punya makanan. Kadang makannya sehari, kadang dapatnya 2 hari, kadang 3 hari, kadang ada 2 hari tidak makan, kadang 3 hari tidak makan. Makanya Imam Syafi'i sebagaimana di dalam hadis Nabi mewajibkan zakat fitrah itu qut, makanan pokok. Tapi hari ini makanan itu sudah banyak. Orang mudah mencari makanan. Yang penting ada uang. Nah, taghyirul azminah wa amkinah. Makanya dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan memakai nuqud. Jadi satu tadi qut, qut itu makanan pokok. Nuqud maka uang. Boleh keluarkan rupiah menurut mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Cuma masyaikh kita, guru-guru kita mengajarkan, kalaupun zakat fitrah kita ingin mengeluarkan memakai uang, pakai pula lah ukurannya mazhab Hanafi, jangan pakai mazhab Syafi'i. Yang lucunya orang kita dia berzakat pakai uang, tapi kadar ukuran zakatnya dipakai mazhabnya Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i zakat 2,5 kilo beras, diuangkan 2,5 kilo beras itu dibayarkan, dijadikan uang. Nah, kalau yang mengeluarkan zakat pakai uang, pakailah mazhabnya Imam Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ukuran zakat fitrah itu 3,8 kilo. 3 kilo 8 mato, 3 kilo 8 on. Nah, berapa timbulnya kilo-kilo pitinya tuh? Sekitar 60.000 ada satu kepala. Itu kalau ingin mengeluarkan zakat dengan memakai uang. Nah, tapi kalau kita mengeluarkan uang, mengeluarkan zakat pakai uang, yang kita ambil rujukannya adalah mazhab Syafi'i. Tak boleh. Maka berubahnya fatwa dengan berubahnya zaman dan keadaan. Litaghyiril hukmi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana al-'adhra alladhi li ajli raj'ah.
apapun segala sesuatu yang menyamai syabah itu menyamai dengan api, maka itu haramlah hukumnya. Sama tadi itu listrik tadi. Kamu mendengar kecil Syekh Nuruddin Banjari Marbu membunuh nyamuk dengan memakai reket nyamuk itu tak boleh, kata beliau. Kamu mendengar langsung apa penyampaian beliau kemarin tentang hadis larangan membunuh dengan api. Itu termasuk membunuh dengan api kan. Nah, karena di sini disebutkan syabah, syubuhun, syabah itu ya mirip, yang sama dengan api. Ya di antaranya listrik kan sama dengan api itu. Nah, makanya tidak dibolehkan. Nah, cuma awak jawab dulu membunuh rangi kalau tidak pakai itu. Pakai ubek rangi tak telok awak batuk pula, mau pula dan sosak. Dan rangi itu banyak pula apa cara? Silabah. Oh. Mengusir apa? Mengusir labah. Ayat syabah namanya tadi, sama dengan apa tadi itu? Dengan api, mengusir labah pakai api atau pakai asap. Nah, karena lebih kepada azab. Karena yu'diyan, karena itu mengazab bukan membunuhnya. Nah, tapi kalau nak membunuh, itulah cari dengan benda tajamnya atau dan lain sebagainya. Wala fi kulli syai'in, ini berlaku pada seluruhnya. Di antaranya adalah juga hewan, dan begitu juga ada dengan manusia. Ya, macam itu juga dengan ikan, dengan apa lagi, dengan ya dan lain sebagainya. Kita tengok di video-video itu ikan ide-ide itu langsung aja bakar, langsung aja ditusuk, dicuci, tusuk, kasihnya jeruk, langsung dibakar. Nah, tak boleh. Dalam Islam tak dibolehkan, tak dibenarkan. Bahkan ma'adabuhu, hendaknya seseorang itu memiliki adablah terhadap hewan dan juga terhadap manusia. Adab maksudnya di situ tu ya, tengoklah, tidak ibu awak menengok ikan dibakar itu langsung melompet-lompet itu. Nah, akhlak adab di situ itulah yang diutamakan. Awak memancing, maka dalam kalangan sufi memancing tadi itu hukumnya haram. Kalangan sufi, kenapa haramnya? Karena merusak atau mencederai. Jadi awak pancing, kan kali bibinya tu. Kadang kalau ada tujuan memang untuk nak dimasak, ulama membolehkan. Ada tujuan nak dimasak, tak dapat masak. Ikut tak? Untuk mempelopori hobi saja. Untuk mempelopori hobi, macam tak lah ada dapat berkelopeng balik. Ikut bibi pecah ke kupak lah itu. Maka kata para ulama, kalau memang ada keinginan untuk mengambil manfaat daripada hewan itu, ulama membolehkan. Mungkin memang untuk nak kita goreng, memang untuk nak kita bawa pulang ke rumah, boleh. Tapi kalau untuk ya, melepas hobi saja, tak boleh. Kan ada orang kita tu mencing, dari pihak kalau pen boleh balik, itu yang dikatakan dengan menganiaya di situ. Maka oleh karena itu Islam melarang seseorang menganiaya makhluk walau kana ghairi muhtaramin, walaupun makhluk itu makhluk yang tidak dihormati. Ya seperti mohon maaf anjing, lewat anjing ke rumah awak ambil golok buat putin kakinya sebelah, tak boleh, haram hukumnya. Walaupun hewan yang tidak dihormati. Kemudian kita membakarnya, kemudian kita menganiayanya, tak dibolehkan. Liyumilla zalim hatta idza akhalahu liyaftalah. Maka sesungguhnya orang yang pelaku zalim itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ahli zahir min naw'ihim li ahli batin. Jadi tak boleh. Tak boleh kita untuk innama kana yu'dhiyanillahi wa rasulih, untuk menghukum sekalipun orang itu dalam keadaan murtad. Na'udzubillah. Jadi itu tak dibolehkan dalam pandangan syariat. Ada dulu di daerah 13 Koto Kampar sekitar tahun 2006. Di 13 Koto Kampar itu ada pencuri.
Jadi memang orang tuh mencuri dia, bukan orang kampung asli mencuri. Dah banyak hilang barang-barang, hilang Honda, hilang duit, hilang emas barang. Akhirnya apa namanya, ronda masyarakat ronda tertangkap, dimasukkan ke dalam drum, dikunci. Drumnya itu dikunci dan dibakar, memang dimasak. Dia 13 ketuk kampar gitu aja itu tahun 2006 kalau tak salah. Jadi bertanya hukum ketika katakan tak boleh, haram. Dia kafir Ustaz, walaupun dia kafir tak boleh dalam pandangan Islam. Di setelah itu tuh ya tak dapat hukum karena masa yang membakar, masa yang memilih dia sampai meninggal dunia. Jadi kita suruhlah taubat cepat kepada Allah, karena kita telah melakukan sesuatu hal yang di luar dalam kuasa Allah. Ini tak boleh. Ya, kita harus dengan, ya walaupun dengan emosi seperti apapun, tak boleh kita dengan menghina. Walaupun dia kafir, Nabi SAW dengan orang-orang kafir tidak sampai ke tahap membakar kafir. Innallaha yuhibbul zalim, sesungguhnya Allah sangatlah benci, marah kepada orang-orang yang berlaku zalim. Siapa mereka? Mereka yang menegakkan hukum tapi tidak dengan cara syar'i'an, tidak dengan cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wajhul khamis, inna italataz zaman la tamna' rafa'ul iqab. Terakhir faedah dari hadis ini, sesungguhnya masa yang lama, masa yang panjang itu tidak terlarang untuk menaikkan azab atau hukuman. Contohnya apa? Orang tu mencilok, sudahnya mencilok, nyoba lari bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, balik, kan panjang masa zaman. Apakah masih berlaku hukuman yang dulu kayaknya atau tidak? Nah, ini dia. Wa inna italataz zaman la tamna rafa'ul iqab. Karena Nabi SAW amara bi qadri hadaini raja'ul qadar 'alaiha. Tidak terangkat hukum kepadanya. Tidak tercabut hukum. Jadi model koruptor, korupsi dan lari-lari itu ada nang dapat siapa namanya? Masiku. Harun Masiku. Kemudian dia cek lain, banyak itu yang lari-lari ke luar negeri 80 tahun lalu pulangnya lah. Pulangnya besok dia anak cucu kita, kok idiknya lah. Maka anak cucu kita boleh menghukum dia. Ya, dengan adanya undang-undang negara. Jadi italatuz zaman, walaupun panjang masa, hukum tetap berlaku. Ada sefulan yang membunuh sefulan tadi, sudah membunuhnya lari lah. Orang tahu 30 tahun balik, maka seorang hakim wajib menegakkan hukum kembali kepadanya. Wajib ditegakkan hukum kembali kepadanya karena dia telah melakukan suatu kezaliman. Walaupun itu sudah lama masanya. Jadi sahabat yang disuruh oleh Nabi tadi untuk membunuh itu sahabat adalah lama. Sahabat akan membakar dia, tapi kecil Nabi tidak bunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebuah hukum dalam Islam. Bukan berartilah lama kemudian harus dilupakan saja. Tak, kalau hukum tak, selama apapun dia, ketika berjumpa dengan orangnya, maka mesti harus ditegakkan hukum. Gitu. Tak bisa dimaafkan aja Ustaz. Tengok, kalau dia membunuh, dia tergantung kepada keluarga. Kalau dia mencuri, tergantung kepada orang dia curi. Nah, bisa jadi dimaafkan, tentu lebih afdal. Tapi kalau tidak, hukum ahkam hudud tetap berjalan atau mesti untuk ditegakkan. Hadza wa billahi taufiq. Waktu kita mangga 7 bujang tu masih kena